Selamat pagi teman-teman, perkenalkan, saya Bagus Sajiwo KW dengan NIM 2030445. Kami dari kelas praktikum algoritma pemrograman CA213. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tentang debugging. Untuk itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami terdiri dari 10 anggota kelompok. Yang pertama itu ada Komang Ardi Kurniawan dengan NIM 2030456. Yang kedua ada Nikadek Dinda Paramita Dewi dengan NIM 2030359. Yang ketiga yaitu ada saya. Yang keempat ada Iputu Krisnadinata dengan NIM 2030054. Yang kelima ada Ikadek Agus Mertodana dengan NIM 2030150. Yang keenam yaitu ada Dewa Gede Ananta Rahma dengan NIM 2030300. Yang ketujuh ada Iputu Raditya Susanta dengan NIM 2030253. Yang kedelapan yaitu ada Iputu Angga Satya Pratama dengan NIM 2030086. Yang kesembilan ada Desa Made Juni H. Aryani dengan NIM 2030159. Yang ke-10 ada Nikomang Asilvia Sri Devi dengan NIM 2030144. Nah, sebelum masuk ke debugging, saya akan menjelaskan sedikit mengenai insertion. Insertion sort merupakan salah satu algoritma pengurutan data yang menggunakan cara membandingkan dua data dalam sebuah array. Apakah data tersebut sudah sesuai dengan letaknya? Pengurutan ini akan dilakukan secara berulang dengan menyisipkan bilangan-bilangan dalam array yang belum terbaca ke sisi kiri array yang telah terurut. Baik, untuk selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Saya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Dewa Gede Ananta Rahma, NIM 2030300. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ilustrasi insertion sort. Jadi pertama-tama kita buka dulu aplikasi CodeBlock yang sudah di-download. Jadi untuk ilustrasi insertion sort, jika diilustrasikan, algoritma ini sama dengan cara pengurutan kartu yang ada di tangan kita. Jadi dengan membandingkan kartu yang ada di sisi kiri dan kanan dan dengan menukar posisi kartu jika nilai dari kartu lebih kecil atau lebih besar. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikadek Dinda Paramita Dewi dengan NIM 2030359. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan file CodeBlock. Dimulai dengan membuat project baru. Create new project. Pilih tipe project. Kita dapat menggunakan console application. Kemudian klik go. Pilih bahasa C++, kemudian klik next, beri nama project, nama projectnya bebas, dan pilih lokasi di mana akan menyimpan project. Disarankan menyimpan projectnya di data C agar bisa didebug. Kemudian klik next, pastikan debug configuration telah tercentang dan menggunakan compiler GNU GCC. Kemudian klik finish. Nah, di sini sudah ada main.cpp, tapi di sini saya akan mengganti dengan insertion.cpp yang telah diberikan. Dan kita akan mencoba untuk nge-build dan run. Dan sudah terlihat hasilnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini terdapat 10 nilai integer array dengan 10 nilai atau 10 bilangan, yang dimana bilangan tersebut masih acak, yaitu terdapat nilai 8, 6,
6, 9, 7, 10, 5, 1, 4, 2, dan yang terakhir 3. Yang dimana insertion sort ini merupakan pengurutan bilangan dari kecil ke besar, yang otomatis dari semakin kiri bilangannya semakin kecil dan semakin kanan bilangannya semakin besar. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit. Di sini itu terdapat variabel temporary. Ini. Lalu selanjutnya ada insertion sort. Ini. Dan yang terakhir ada index J. Oke. Selanjutnya, file temporary ini digunakan untuk menyimpan data sementara. Jadi file temporary yang juga digunakan untuk menyimpan file secara sementara. Lalu selanjutnya, insertion sort dapat diimplementasikan dengan 2 kali looping. Looping yang pertama yaitu auto loop. Ini digunakan sebagai pointer yang menunjukkan data di sisi kanan. Jadi ini merupakan looping yang pertama yaitu auto loop. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Oke, di sini ada looping yang kedua, yang ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan looping itu apa. Oke, jadi looping adalah kode program yang berulang-ulang, yang fungsinya itu saat kita ingin melakukan sebuah perintah yang perlu dijalankan berulang-ulang, seperti melakukan perhitungan maupun melakukan visualisasi terhadap banyak variabel secara bersamaan. Oke, di sini ada looping kedua, yaitu digunakan sebagai pointer kedua yang di sisi kiri. Maka indeks dari inner loop adalah i-1. Oke, kemudian sebagai pembanding nilai pada indeks i, nilai yang sudah diberikan pada variabel temporary. Untuk variabel temporarinya ada yang ini, tmt. Oke, jadi sekian. Oke, aku bakal lanjutin di sini. Pertama-tama aku mau memperkenalkan diri aku dulu. Perkenalkan, nama aku Nikoma Asrofiasri Devi. Di sini aku akan melanjutkan menjelaskan pada bagian inner loop. Inner loop di sini akan dibandingkan dengan 2 kondisi. Jadi kondisi yang pertama yaitu J lebih besar daripada 0. Dan kondisi yang kedua di sini variabel temporary yaitu lebih kecil daripada nilai array indeks J. Baiklah, saya Desa Made Junika Riani akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jika kondisi ini terpenuhi, maka nilai pada indeks I akan di-reassessment ke indeks J, di mana indeks J adalah indeks yang berada di sisi kiri atau yang memiliki nilai yang kecil. Halo, perkenalkan, nama saya Ibu Fitrus Nardinata dengan NIM 2354. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, di mana setelah itu ada proses inner loop yang akan berhenti jika kondisi sudah lagi tidak terpenuhi lagi. Lalu keluar dari inner loop ini akan ke outer loop, di mana di outer loop ini akan menambahkan nilai i ditambah dengan 1. Jadi misalkan kita buat dulu. Nah, kita next line. Nah, i-nya 1. Jadi temporary akan berubah juga jadi 6. Lalu di sini akan terjadi proses looping, di mana J ini sama dengan I dikurang 1. Jadi I-nya ini 1 dikurang 1 jadinya akan 0. Terus dia akan kembali lagi ke for biar kondisinya itu tidak terpenuhi lagi. Nah,
kondisinya sudah tidak terpenuhi lagi, dia berkurang 1, maka dia akan balik ke for yang di atas ini, I-nya bertambah, dan ketika kondisinya udah tidak terpenuhi lagi, maka I-nya akan menambahkan 1, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, begitupun selanjutnya. Baik, perkenalkan di sini nama saya Kade Agus Martadana dengan NIM 2030-150. Di sini saya akan menjelaskan tentang debug. Nah, di sini kita akan mendebug. Hal yang pertama perlu kita lakukan itu adalah memberikan breakpoint. Sebagai contoh di sini kita akan memberikan breakpoint di line nomor 9 dengan cara klik kanan dan add breakpoint. Kemudian ketika sudah kita add breakpoint, di sini kita bisa langsung menekan tombol debug yang ada di sini. Kita tekan, kita tunggu. Nah, untuk di log sini itu sudah menunjukkan bahwa kita berhasil untuk mendebug. Dan di sini juga akan tampil hasil debugan kita yang menunjukkan nilainya. Oke, sebelumnya cara untuk menampilkan menu ini itu ada di debug, kemudian di debug Windows dan watches. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya Putu Reto Santa, NIM 2030-253 akan menjelaskan proses debug per line. Jadi jika proses debug telah berjalan, maka akan ada panah berwarna kuning muncul pada breakpoint yang menandakan line tersebut akan siap di-execute seperti ini. Untuk melanjutkan ke proses selanjutnya, kita dapat mengklik shortcut Shift plus F7 atau mengklik step into ini. Kita lihat di sini sudah mulai berubah angkanya. Dan untuk menghentikan atau mengakhiri proses ini, dapat mengklik tanda X Kemudian di sini untuk membuat teh saya sudah menyiapkan seperti ini. air yang panas dan teh celup sari wangi asli. Bagaimana pemirsa? Mudah bukan untuk membuatnya?